Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat ERA, kelima ERAL, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tower, ke-9 TKIM, ke-10 INKP, dan terakhir RAM. Langsung saja ke saham pertama ada ISAT yang ditutup dari 10.625 terkoreksi 2,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya ISAT di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Untuk ISAT kayaknya susah juga ya menembus 11.200. Kondisi sekarang saya lebih ke wait and see untuk ISAT karena harganya juga nanggung. Kalau dikasih di 10.000 mungkin saya perhatikan. Tapi selama dia area nanggung ini ya terlalu beresiko. Tapi memang dia sekarang tuh di support minor 10.500-an. Nah, tergantung Bapak Ibu lah ya. Kalau marketnya mendukung, tiba-tiba dia break lagi 11.000-nya minggu ini tuh potensi besar juga ISG itu kan akan bullish. Apalagi ISAT sudah masuk LQ45 lagi ya. Jadi kondisi sekarang kita lihat aja lah. Kalau area beli sih kurang menarik sekarang untuk ISAT ya. Masih di area tanggung dan ya masih perlu konfirmasi. Tunggu tembus 11.200 tuh baru sinyal kembali akan uptrend dan selesai koreksi ABC-nya. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kita lihatlah besok seperti apa ya pergerakannya. Itu aja dulu. Lebih ke wait and see. Harga nanggung tapi tergantung Bapak Ibu. Kalau punya strategi silahkan atur ya. Nggak selalu juga di harga nanggung ini pasti turun. Bisa aja dia naik ya. Tergantung strategi aja lagi. Kalau beli di harga-harga nanggung seperti ini untuk ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di harga 2.480. Menguat 2,47%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Excel ada akumulasi. Langsung saja ke teknikanya. Excel ini sentimen dia RUPS kemarin dan infonya mau bagi dividen ya. Coba saya cek dulu ya. Di RTI Bisnis udah rilis dividennya 48 dengan harga sekarang kecil ya, nggak nyampe 2% dengan harga sekarang loh. Dividennya 48,6 per lembar saham, kumdet 15 Mei, ex-date-nya 16 Mei, minggu-minggu depan. Ya, hari Kamis, Jumat, Rabu. Jadi, kondisi sekarang mau bagi dividen kayaknya nggak kemana-mana. Kemungkinan besar Excel nggak kemana-mana. Kalaupun rebound dikit lagi lah ya, mungkin 3%-an. Kalau ke 2.600 kayaknya susah. Mungkin 2.550 aja. Kita turunkan sini. 2.550 aja. Nah, ini yang perkiraan saya juga dia kemungkinan false breakdown ternyata bertahan. Dan break lari lagi. Seperti itu ya. Jadi kondisi sekarang lebih tensi. Bapak Ibu ketinggalan. Kalau menurut saya ketinggalan ya. Harusnya kemarin nekat. Cuman ya kalau mendengar analisa saya bisa pola dead cat bond. Itu gunanya trading plan. Kalau misalnya oh dia gagal lagi di atas 2.200. Jual dulu. Mungkin 3% 4%. Dengan risk reward kan sudah terukur nih. Kalau buy on breakout gagal buang. Misalnya 3% atau 4% lah. Di bawah supportnya nih 4,5% dan rewardnya ya sudah 2 kali lipat. Apalagi Excel itu nggak memberikan ganggu psikologis. Kenapa? Dia tiap hari naik. Cuman di sini kemungkinan keganggu psikologis. Tapi Bapak Ibu bisa pakai 2.300 kalau dia jebol buang. Nah pas Bapak Ibu beli buy on breakout rally lagi dan dia nggak ada lagi turun di bawah 2.300 ya. Setway di atas ini tapi bertahan. Nah itu gunanya punya sistem trading, punya trading plan, punya harga-harga yang kira-kira di mana. Tapi nggak selalu sempurna ya. Kadang ada yang ya ketepe lah kalau dia turun terus dia naik lagi. Tapi itu jarang-jarang terjadi. Kalau Bapak Ibu konsisten dengan trading plan harusnya selamat dan kalaupun rugi tipis. Kadang yang kita nggak selamat itu ya karena muncul harapan. Ya untuk Excel sekarang wait and see lah yang belum punya. Ya dividennya juga kecil kayaknya nggak terlalu berpengaruh besar untuk kenaikannya. Untuk Excel. Langsung saja ke saham selanjutnya ada TLKM yang ditutup di harga 3.160 menguat 1,28%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya TLKM di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. TLKM kemungkinan besar juga kepentok di 3.200. Jadi kita lihat aja lagi nanti ya. Sekarang tuh harga nanggung. Kalau dikasih di bawah 3.100 tuh cukup menarik lah untuk Telkom di swing pendek memampatin sampai bulan Juni nanti. Atau kalau mau cicil-cicil aja dulu dari 3.150 sampai 3.000 tuh cicil. Ya. Karena ya momentumnya 3.000 ini. Juga kehilangan barang di Telkom karena KTP. Karena dia gagal menembus 3.200, saya TP di hari Kamis waktu itu. Ya udahlah. Saya lagi wait and see juga nih TLKM. Tunggu kalau dikasih di bawah 3.000 sih.
kalau dikasih di bawah 3.100. Itu ya untuk TLKM. Kondisinya gimana nih untuk time frame jangka menengah? Karena dia mau bagi dividen dan MACD sudah golden cross. Kalau misalnya ISG-nya tembus 7.300, kemungkinan besar sangat mungkin TLKM menutup gap atau menguji resistennya yang dulu support kuat di 3.400 sampai 3.500. Area inilah pokoknya 3.300, 3.400, 3.500 tuh area yang akan ditujunya kalau ISG arahnya atas sambil menunggu pembagian dividen di bulan Juni biasanya. Cuman belum RUPS ya untuk TLKM. Kapan nih RUPS-nya? Coba saya cek dulu. Oh, RUPS-nya sudah tanggal 5 kemarin ya. Oh, sudah ya. Nih, TLKM akan bagi dividen 178,5 per saham atau per lembar saham. Berarti kalau di harga sekarang 5%-an. 6% ya ada peluang. Cuman nggak tahu nih kapan bagi dividennya. 6 Juni ya. Oh, ini paling lambat dibayarkannya. Coba Bapak Ibu yang tahu ya, bisa tulis di kolom komentar. Kalau benar terjadi itu tanggal 3 kemarin berarti hari Jumat ya. Wah, naik potensi rebound ya. Kalau menurut saya dengan dividen 5%, kemungkinan kayaknya berat sih untuk mencari 8% ya. Kayaknya susah. Mungkin ya maksimal 3.350. Pokoknya di bawah 3.400 lah kenaikan TLKM sebelum bagi dividen kalau ISG-nya nggak tembus 7.300. Tapi kalau ISG-nya tembus 7.300, arah 7.400, mungkin bisa sampai 3.500. Kita lihat aja ke depannya. Ya, untuk TLKM kayaknya nggak dikasih lagi deh harga-harga bawah nih. Di bawah 3.100. Cuman kalau nggak dikasih ya saya skip aja lah untuk TLKM. Ya, seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada friend ini nggak saya perlu analisa juga ya, karena dia itu buka tutup. Kemarin tuh 50 tuh gerak, udah sempat 51, kempes lagi di 50 dan asing beli. Cuman nggak tahu nih, rencana asing kan kita nggak ada yang tahu. Tuh, asing beli lumayan besar tuh, Yegu, MG, SQ, tapi mereka beli di 50. Kalau saya menunggu, friend ini tunggu tembus 55, 56 baru. Saat ini skip aja dulu Bapak Ibu ya itu. Kalau makan di ARB, makan dia 50 ya memang bisa naik. Cuman habis itu kempes lagi. Masih ada yang nampung ini. Lihat harga beli YU itu di 50 nih. Nah, jadi saat ini ya, kalau menurut saya lebih skip aja. Tunggu aja dia di 5556. Gimana yang nyangkut, sabar aja. Itu pasti ada potensi naik nanti. Kita nggak tahu ceritanya apa, newsnya apa, nanti pasti ada naiknya. Cuman nggak tahu kapan, ya. Itu aja, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di 398, menguat 0,5%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ERA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja katanya, kayaknya ERA harus rebound kondisi seperti ini. Teknikalnya udah kurang oke nih. Kalau dia jebol 390, 388 gagal. Harus rebound, kita lihat minggu ini ya. Untuk ERA perhatikan aja, kalau memang ada buying power nekat aja tuh beli. Ya pokoknya pertimbangkan stop loss kalau dia jebol 388. Sangat mungkin ke 340. Itu aja untuk ERA. Secara teknikal jelek. Masih downtrend. Sideways-nya juga kurang oke. Tapi kita nggak tahu tiba-tiba ada flow. Besok oke. Ini ada BK akumulasi nih. Tapi kan nggak kemana-mana. Lihat besok Senin aja. Ya kalau ditembus 410 mungkin menarik juga tuh. Ya 440 tuh masih jauh ke arahnya. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Untuk ERA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERAL yang ditutup di harga 230. Terkoreksi 1,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ERAL ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Untuk ERAL sedikit lagi kayaknya turun. Kalau memang reversal ISG bullish, ISG tembus 7.300. ERAL bottomnya kemungkinan 220 dan swing atas. Arahnya tuh 250, 270. Range ini menarik diperhatikan ya untuk ERAL. Jadi seperti itu aja untuk ERAL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 555, terkoreksi 2,63%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya MTEL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MTEL downtrend. Tapi karena mungkin sentimen ISG nanti rebound, bisa bottom nih 550,
Kita lihat, bisa ada potensi swing atas kalau menurut saya untuk MTEL. Tapi disclaimer ya, ini saham downtrend. Ya kalau nggak rebound Bapak Ibu akan diiris pelan-pelan. Tapi ya menurut saya pertimbangkan stop loss saja kalau gagal bertahan di atas 540. Tapi disclaimer, nangkap pisau jatuh resikonya besar. Kalau jalan kemana? 600 swing atas dia bulan ini, Mei, untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 1925 menguat 1,31%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Tebik di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Tebik bagus, apalagi sudah sinyal menguji 2000-nya minggu ini. Kemungkinan besar di bulan Mei menguji 2000, dan kalau memang jalan ya harusnya dia nggak jebol 1800. Pokoknya ini aja daripada Bapak Ibu nunggu lama. Ya tapi kalau mau nunggu lama silakan. Kalau Bapak Ibu punya di harga 1800 nih, jebol 1800, buang aja daripada nunggu lama. Tapi disclaimer ya 6% mending saya buang. Kalau dia minggu ini atau di bulan Mei gagal jebol, ya 6% ya udah buang dulu 7%. 7% itu sangat mungkin Bapak Ibu ganti di saham yang lain. Dan menariknya kalau Tebik minggu ini tembus 2000 bisa jauh. Tapi catatannya lihat ISG juga. Kalau ISG-nya susah tembus 7.300, kalau nanti Tebik tembus 2.000 bisa false break. Tergantung Bapak Ibu bagaimana menyikapinya, strateginya. Itu aja untuk Tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 800, terkoreksi menguat 1,26%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Tower diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Tower tembus 820 dulu. Kalau tembus menarik, karena ini Bapak Ibu perhatikan ada pola nanti yang terbentuk ascending triangle. 820 tembus swing atas. Targetnya mana minimal? 880. Jadi ada potensi upside 260 poin. 7-8% tuh. Ya kita lihat. Ini karena saya lihat minggu kemarin dia kemungkinan besar swing low. Coba lihat dari time frame weekly ya. Doji aja ya. Belum menarik memang kalau time frame weekly. Tapi kalau di time frame daily itu ada sinyal swing low dan swing atas. Tembus 820 digas nih Tower minggu ini. Kita lihat ya. Nih target terdekatnya 860. Ini untuk Tower seperti itu aja. Langsung saja selanjutnya ada TKIM yang ditutup di harga 7.850, terkoreksi 0,31%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya TKIM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, TKIM juga belum menarik ya. Tapi kita lihat aja minggu ini. Kalau dia tembus 8.000 kayaknya menarik juga nih ya. Harga agak genap bisa 8.500 dia. Kita lihat lah kondisi sekarang ya. Nih saya gambar ulang aja nih. Kira-kira di mana sih? Saya pakai tepatnya 8.000 aja udah. Nggak usah pakai itu. 8.100 tuh. Nah ini. Ini kan ada dulu. Nah ini ya. Habis itu ya naiknya tuh 500 poin. Habis itu 8.500. Kita lihat ya. Tembus 8.000 menarik nih kayaknya. Untuk TKM, untuk TKIM, tapi Bapak Ibu juga perhatikan. TKM tuh naiknya V-shape. Maksudnya V-shape ya naiknya nggak ada membentuk swing yang cukup dalam. Masih di uptrend channelnya. Mudah-mudahan bisa sampai 8.500 nih. Kalau ISG-nya bagus, TKM 1-2 minggu ini bisa sampai 8.500, 8.600. Itu untuk TKM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di harga 9.325. Menguat 1,08%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau dibuka semuanya INKP ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, INKP 9.000. Jadi harga sekarang boleh beli nggak? Boleh, masih boleh. Arahnya bisa 10.000 nih kalau jalan INKP ya. Pokoknya area beli itu 9.000 sampai 9.300 tuh beli aja. Tapi disclaimer ya, bukan ajakan untuk membeli dan jual. Targetnya 10.000 bisa. 700 poin lumayan tuh. 5-6%. Tapi disclaimer ya. Kita lihat dulu minggu ini seperti apa, besok Senin. Kalau dilihat banda detektor normal, biasa aja tuh. Nggak masalah distribusinya. Coba lihat dari time frame weekly-nya, ya lumayan. Lumayan oke lah. Walaupun ya bisa dikatakan candlenya belum terlalu kuat. Berarti itu sinyal buying power belum terlalu kuat. Kita lihat konfirmasinya minggu ini. Untuk INKP. Ya, seperti itu aja untuk INKP. Langsung saja ke saham terakhir. Ada RAM yang ditutup menguat 24,43% ke harga 555, auto reject atas, asing net buy. Kalau dibongkar semuanya RAM ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, RAM bangun ya. Dan RAM ini kalau nggak salah sentimen juga ada laba meningkat tuh di 1 April kemarin 17,97%. Dan cuman kan jauh pas laba meningkat 1 April dia malah melorot nih.
Dan kondisi sekarang, kenapa bisa mantulkan jadi pertanyaannya? Ya berarti ada flow yang masuk. Di mana sih bisa menganalisa ini ya? Nih candlenya nih. Kemungkinan besar ini candle reversalnya. Kenapa? 400 dijaga. Kalau Bapak Ibu nekat pas candle ini area beli nih. Ya, kenapa? Ya tadi 400 level psikologis. Dan dia naik. Lumayan ya. 30% nih. Kalau dapat hampir 40%. Momentumnya. Cuman biasanya likuiditas tipis. Ya, likuiditasnya tipis. Nggak semua bisa masuk retail. Dana-dana besar. Dan ya cukup liar pergerakannya. Ya, naik turunnya cukup liar. Tapi yang nggak ganggu psikologis, ya dia hijau terus ya. Cuman pasti keganggu psikologis di hari Kamis. Kenapa saya bilang di hari Kamis keganggu psikologis? Karena Pak naik turunnya liar. Dari 440 di open market, dia turun sampai 420. 5%an turunan. Lumayan tuh, kalau trailing stop pasti kena. Yang pasang trailing stop punya dari bawah tuh pasti kena. Ke TP. Dan habis itu dia open gap up dan arah. Kemana arahnya kondisi sekarang? 600 disentuhnya besok Senin. Peluang besar 600 disentuhnya. Setelah itu kita nggak tahu apakah ada guyoran atau apa, kita lihat aja ke depannya. Tapi biasanya karakternya ya tetap liar pergerakannya. Bisa aja habis itu kena guyur. Pokoknya peluang besar ram ke 600. Kalau yang punya harga arah hari kemarin 555 ya jagain, dipantengin. Kalau bisa cuan bungkus. Ya syukur kalau bisa arah lagi. Cuman kalau tiba-tiba pas Bapak Ibu nggak pantau dia turun liar dalam, wah bahaya kan? Seperti itu aja untuk RAM. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.